Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel prayoga.id. Kali ini kita akan belajar tentang dunia trading kembali. Jadi jika kita ingin menjadi seorang trader yang sukses, seharusnya kita melakukan segala sesuatu seefektif mungkin. Jangan terlalu banyak kegiatan yang ternyata enggak ada gunanya. Nah, di video kali ini teman-teman saya mau cerita-cerita lagi ya bareng sama teman-teman semuanya. Saya akan bahas 6 contoh kegiatan sia-sia bagi seorang trader. Dan banyak trader yang tidak menyadari hal tersebut. Jadi sering banget dilakuin trader tapi ternyata itu nggak ada gunanya gitu. Bahkan bisa memberikan dampak yang buruk bagi seorang trader itu sendiri. Kita akan bahas lengkapnya setelah promo yang satu ini. Oke, untuk teman-teman yang mau trading forex jangan lupa sama broker XM ya, salah satu broker forex terbaik di dunia dan khusus untuk pengguna Indonesia sampai dengan 31 Desember 2023 ada bonus XMES ya. Jadi ini adalah bonus deposit 100% dari jumlah deposit. Ini minimal adalah $5 dan maksimal adalah $500. Jadi ini bisa menambah margin trading teman-teman semuanya seperti itu ya. Oke, untuk informasi selengkapnya teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman, kebiasaan yang pertama adalah bolak-balik mengecek market baik itu sebelum entry maupun setelah entry gitu. Kalau perlu, scroll terus semua time frame, putar balik, ya, M1, M5, M15, M30, balik lagi H1, H4, mau ngapain gitu. Saya juga dulu seperti itu teman-teman, cuman sekarang sih agak lucu aja ya setelah sadar ya. Oh iya ya, nggak ada gunanya ya. Dan ketika lihatin orang ya, ketika sudah entry bahkan nih, sudah entry loh, sudah dikasih SL loh, dibuka lagi M1, M5, M15 dicek terus ngapain gitu. Itu kegiatan yang nggak ada gunanya. Jadi terlalu sering ngeliatin market apalagi sudah entry itu juga nggak ada gunanya. Dicek ya. Udah SL belum ya? Bentar lagi dicek kayak gitu. Dan memang kegiatan seperti ini seharusnya kita hindari teman-teman. Jadi kita harus profesional. Tahu waktunya kapan, kalau nggak waktunya ya nggak usah gitu. Dengan belajar seperti ini, kegiatan trading kita tuh bakalan bener karena tertata gitu. Ini pengaruh loh ke entry kita, pengaruh ke bisnis trading yang kita lakuin teman-teman. Jadi kalau kita nggak tahu batasan, kita ngecek market terus ya jadinya bakalan buruk. Kemudian scalping pun juga harus ada batasan waktunya. Misalkan mau ngambil berapa jam, di luar itu juga nggak usah ngecek market terus. Oke, itu adalah kebiasaan pertama. Bolak-balik ngecek market ya, itu adalah kebiasaan yang menurut saya itu sia-sia teman-teman. Yang kedua teman-teman, terlalu banyak belajar teknik. Jadi banyak trader yang terlalu sibuk nyari teknik ini, teknik itu, tapi minim sekali prakteknya. Bahkan sekali praktek itu tidak mendalam. Padahal trading kan gitu-gitu aja bro. Ngapain belajar banyak teknik semua dipelajarin itu buat apa? Nggak guna gitu. Jadi mending fokus ke satu teknik dulu sampai benar-benar ahli, cari data backtestnya, ya praktekin tekniknya terus, perdalam satu teknik, temukan kelebihan kekurangan teknik tersebut. Nah, ketika Anda sedang fokus untuk ahli satu teknik, bodoh amat di luaran sana mau pakai apa gitu, fokus aja. Karena gini, kalau terlalu banyak belajar teknik percuma gitu. Kadang trader itu banyak yang memang hobinya belajar gitu. Jadi nggak memperdalam tradingnya nggak. Saya juga kenal orang yang seperti ini. Dari dulu dia masih sibuk belajar. Sana belajar, wah ini ada teknik kayak gini loh bro, kayaknya keren. Kata saya, batin saya, mau buat apaan sih belajar teknik terus dari dulu gitu. Udahlah satu teknik yang ahli lu praktekin udah gitu. Cari kelebihan kekurangannya. Kalau memang benar-benar ahli di teknik tersebut, kalian mau pakai kombinasi dengan yang lain, oke lah. Tapi kalau belum ahli, prakteknya belum berulang kali, belum ketahuan berapa loss profitnya, probabilitasnya, kalian belajar teknik lain lagi yang gak ada gunanya bro. Ibarat kata kalian cuma ibarat buku, kalian buka cuma bagian halaman depannya. Udah ganti buku lain lagi. Kan belum tuntas itu bro. Jadi ini kebiasaan banyak trader yang kelihatannya bagus tapi ternyata sia-sia. Terlalu banyak belajar teknik, nggak ada gunanya. Mendingan satu kalian perdalam dulu. Yang ketiga teman-teman, kebiasaan yang nggak ada gunanya tapi juga banyak dilakukan oleh trader, yakni membanding-bandingkan analisa market kita dengan orang lain.
Karena kita sudah entry gitu. Ya kita harusnya tegas gitu sama analisa kita sendiri. Lihat orang lain beda analisa mau biarin aja, nggak usah debat. Tegas ya sama analisa kita sendiri. Karena begini teman-teman, banyak trader ya khususnya masih pemula aja lah ya saya sebut ya. Dia sudah analisa, tapi ya habis itu dia nyari gitu, bahkan nyari di grup. Nah, waduh itu kok di grup kok orangnya buy saya sell gimana ya? Terus dibanding-bandingin terus, itu nggak ada gunanya. Yang berguna gimana? Yang berguna ya kita tegas sama analisa kita, kalau salah kita koreksi. Itu karena terlalu banyak membandingkan dengan orang lain itu hampir mirip dengan terlalu banyak belajar tadi. Jadi kita malah nggak fokus ke satu titik. Caranya ya kita analisa sendiri, orang lain mau gimana terserah. Kalau kita ternyata minus atau cut loss ya masnya atau SL, ya kita ulang lagi mungkin untuk mengetahui probabilitasnya. Kalau memang sudah terlalu sering kena SL, kita cari kelemahannya. Jadi belajarnya itu seperti itu, biar kita benar-benar bisa secara mandiri. Yang keempat teman-teman, kebiasaan yang sepele banyak dilakukan oleh trader pemula mungkin, yakni hold minus terlalu lama. Ini biasanya trader yang nggak pakai stop loss, kemudian masih minus hari ini, 2 hari, 3 hari masih di hold, tapi giliran hijau buru-buru di close. Ini yang juga kebiasaan yang menurut saya salah itu ya, menurut saya pribadi ya teman-teman. Jadi kebiasaan hold minus itu menurut saya benar-benar nggak ada gunanya. Kadang-kadang teman-teman meskipun belum kena SL ya, belum kena SL nih, udah 3 hari sideways saya buang itu. Karena menurut saya nggak berguna gitu, waktu kok dibikin sekian lama untuk menahan sesuatu yang merugi gitu. Jadi kecuali hold profit itu benar-benar sesuatu yang bagus. Ya hold profit itu baru berguna. Tapi kalau hold minus terlalu lama itu menurut saya nggak berguna gitu. Karena kita bukan investasi di saham atau di kripto yang suatu saat pasti naik ya. Tapi teman-teman di forex itu kan fluktuatif, bisa naik, bisa turun, bisa untung naik, bisa untung turun. Jadi beda ceritanya hold minusnya trading sama hold minusnya investasi. Jadi hold minus trading terlalu lama itu sia-sia. Dan menurut saya teman-teman, jadi ada sebuah prinsip seperti ini. Ketika saya analisa ternyata minus, itu berarti yang saya siapkan adalah kapan saya tutup rugi. Yang saya pikirin itu bukan ngarep jadi profit. Kemudian teman-teman, ketika kita analisa dan minus rugi, itu berarti bukan jatah kita, segera kita buang. Tapi ketika kita profit, ketika kita hijau, itu berarti jatah kita, analisa kita benar, kita maksimalin. Itu prinsipnya. Oke teman-teman, kebiasaan yang kelima yang menurut saya sia-sia adalah terlalu sering mencari gratisan trading tanpa modal. Waduh, ini saya juga sering bikin kan dulu kontennya. Ya nggak apa-apa gitu, buat hiburan sih nggak apa-apa. Tapi untuk jadi seorang trader nggak bakalan jadi bro, untuk mencari gratisan trading tanpa modal. Karena begini, tapi nyatanya juga ribuan trader masih suka loh dengan trading tanpa modal. Bahkan bikin video trading tanpa modal, itu view-nya banyak banget daripada bikin video psikologi atau teknik. Jadi artinya lebih banyak trader yang sekarang itu jadi seorang gambling. Kenapa? Karena dia nyari gratisan modal, habis itu dia bikin full margin. Cacing-cacing, naga-naga. Margin call ya udah gratisan, sekalinya dapat banyak. Tanpa sadar kebiasaan mencari gratisan trading tanpa modal adalah kebiasaan untuk membentuk mental trader gambling teman-teman. Nggak akan ada efek yang bagus untuk teknik, money management, psikologi, dan lain-lain. Jadi menurut saya sia-sia gitu ya. Yang keenam teman-teman, kebiasaan yang menurut saya juga sia-sia adalah belajar akun demo terlalu lama. Jadi kemarin kan ada komentar ya, katanya sudah setahun belajar akun demo dan belum berani ke akun real. Menurut saya itu sia-sia teman-teman, karena akun demo itu nggak ada pelajaran mental, dan ketika mental itu nggak kena, nggak terbebani sama sekali, analisa dan lain-lain juga nggak terpengaruh. Jadi ketika masuk ke akun real itu udah beda, mentalnya terbebani, analisa kepengaruh, loss profit semuanya bakalan pengaruh. Jadi belajar akun demo terlalu lama itu menurut saya juga sia-sia. Kecuali memang orang yang memang sudah trading lama di akun real dan akun demo itu digunakan untuk backtest robot ataupun yang lainnya, backtest teknik itu terserah ya. Itu kan namanya sebagai
apa ya namanya, eksperimen. Tapi kalau belajar, benar-benar belajar terlalu lama di akun demo itu nggak ada gunanya. Karena semuanya bakalan beda ketika pindah ke akun real. Nah itu tadi sobat ya beberapa kebiasaan yang sering dilakukan trader tapi sebenarnya sia-sia dan kurang bermanfaat. Salam sukses untuk sobat trader semuanya.